Selamat datang di Nonton Insta. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah drama, misteri, film thriller dari 2018, berjudul Searching. Warning spoiler. David Kim membuat akun pengguna baru untuk putrinya Margot dan berfoto dengannya dan istrinya, Par. Saat Margot tumbuh dewasa, foto dan video mengabadikan keluarga kenangan indah sedang diunggah di YouTube atau Vilo yang berbeda. Akhirnya Margot mulai mengambil les piano. David kemudian membelikannya piano agar dia bisa berlatih dengan ibunya setiap hari. Suatu hari, Pam mengetahui bahwa dia menderita limfoma. Keluarga melakukan yang terbaik untuk melawannya, tapi tidak berhasil dan dia berakhir di rumah sakit. Margot membuat acara di kalendernya dan beri nama Ibu Pulang. Di rumah sakit, Margot memainkan melodi sedih di piano mainan, sementara ibunya yang pucat nyaris tidak bisa tersenyum tipis. Maka Pam meninggalkan putrinya dan suami untuk berfoto sendiri di hari pertama sekolah menengah Margot. Windows Stay diperbarui ke Makos dan David mengirim pesan kepada putrinya. David yang tidak begitu bahagia meminta Tim dan menegur putrinya karena melupakan sapa. Dia juga bertanya tentang keberadaannya. Margot mengatakan dia akan terlambat pada kelompok studi dan menutup telepon sebelum David sempat menanyakan tugas terakhirnya. Dia masih melanjutkan dan dia mengaku tidak melakukannya dengan baik tetapi masih akan luluh. David mengungkapkan caranya bangga dia adalah putrinya dan dia mengetik bahwa ibunya juga akan bangga. Tetapi menghapus bagian terakhir. David sedang menelusuri berita sambil mendengarkan musik santai ketika dia mendapatkan video panggilan dari saudaranya, Peter. David bergabung dengan panggilan itu dan dia disambut dengan pop panci masak. Kakaknya sedang mencoba membuat resep khas Pam yaitu kimchi gumbo. David mengatakan bahwa dia akan mencari resepnya tetapi dia yakin tidak ada panci di dalamnya. Peter meletakkan toples oregano dan ketika David bertanya tentang kegunaannya, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Saat David menelusuri film Pam mencari resep, Peter bertanya kepadanya tentang Margot dan bagaimana hubungan ayah anak mereka. Tepat saat Master Pot akan menggali pertanyaan pribadi lebih lanjut, bel pintunya berdering sebelum mengakhiri panggilan. Saat mencari resepnya, Peter menemukan video Pam membuat kimchi gumbo dengan anakmu dan Margot. Timbulnya kembali perasaan duka dan sedih membuat David menyembunyikan video tersebut dari hasil pencariannya. David melewatkan 3 panggilan dari Margot. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia mencoba untuk mencapai putrinya tetapi tidak berhasil. David memperhatikan bahwa Margot telah meninggalkan laptopnya di rumah yang sangat berbeda dengannya. Dia menyadari bahwa itu hari Jumat dan dia biasanya di pelajaran pianonya saat ini. Dia memanggil gurunya untuk berbicara dengan putrinya tetapi dia bingung karena Margot telah berhenti. Terkejut dengan ini, ia memperhatikan ada foto-foto. David meninggalkannya uang untuk les piano. Karena khawatir, dia menelepon sekolahnya memberitahu dia bahwa Margot belum muncul ke kelas hari itu. Karena cemas, dia mengirim pesan kepada saudaranya yang menyarankan agar David bertanya kepada teman putrinya tentang keberadaan putrinya. David mencari akun media sosial Margot, tetapi semuanya pribadi. Dia telah menyimpan kontaknya teman sekolah menengah Margot di buku alamat. David menghubungi nomor rumah Isaac dan ibunya langsung mengangkat dan mengeliki. Ibu Isaac memberitahu bahwa putra dan teman-temannya pergi berkemah dan bahwa mereka akan kembali keesokan paginya. Ayah yang marah akhirnya menghapus teks dan hanya meminta Margot untuk menelponnya. Keesokan paginya Isaac mengatakan bahwa Margot tidak pernah muncul untuk perjalanan. David melaporkan putrinya yang hilang. Detektif Rosemary mengatakan dia ditugaskan untuk kasus putrinya. David sedang mencari detektif Rosemary Fick di mana dia memiliki seorang putra dan sebuah artikel tentang dia membangun klinik pemulihan dengan mantan narapidana. David membuka laptop Margot dan mencoba masuk ke Facebooknya, tetapi kata sandinya tidak disimpan sehingga dia mengklik lupa aku. Kode dikirim ke emailnya yang juga tidak bisa dia masuki, jadi dia mengirim kode lain ke email pemulihannya yang dia ciptakan sehingga berhasil masuk. Dia memanggil salah satu dari mereka. David bertanya, kapan terakhir kali dia melihat Margot dan di mana dia berada malam putrinya menghilang.
Dia menunjukkannya kepada detektif yang meminta David untuk berbagi dengannya. Setelah beberapa panggilan dengan obrolan dan kenalan Margot baru-baru ini, dia menyadari bahwa putrinya tidak memiliki teman sejati dan dia sering mengasingkan diri. David menyuarakan frustrasi kepada Peter, yang menyarankan untuk melihat teman dan aktivitas offline-nya. David menghubungi Abigail, gadis yang menjadi tuan rumah kelompok belajar itu berakhir pada pukul 9 malam, dan Margot telah pergi pada saat itu. Dia bilang Margot adalah seorang penyendiri dan sering menggunakan Tumblr. Dia menerima email dari detektif yang membagikan lalu lintas rekaman Margot mengisi bensin dan keluar kota. Dia mencatat tempat di peta Google. David memeriksa rekening bank Margot, dan dia melihat Margot menyetor uang pelajar nol sebesar $2.500 ke pengguna misterius. Dia memperhatikan seorang pengguna Instagram bernama Derek Nia, dan cari nomornya tentang keberadaannya pada malam Margot hilang. Dia mengakui bahwa dia berada di konser Bieber. Detektif Vick mengirimi David email berisi ID palsu, mengatakan bahwa Margot bertemu dengan pemalsu. Detektif itu berbicara dengan keamanan di Venmo dan rupanya dia mengirim $2.500 untuk dirinya sendiri sehingga tidak dapat dilacak. Margot mungkin melarikan diri. Dia menelusuri situs web Margot yang paling banyak dikunjungi dan menemukan situs web streaming YouTube. Dia tidak sengaja mengklik streaming sekarang. Segera setelah dia melakukannya, seorang pengguna bernama Fish in Tips bergabung dan pergi beberapa detik kemudian. David memeriksa streaming masa lalu Margot. Mereka berbicara hampir setiap hari dan Fish in Chips pernah membuka tentang perjuangannya dengan uang untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya. David memanggil detektif Vick yang mengatakan Fish Chips punya alibi dikonfirmasi oleh manajer restorannya dan rekaman. David memperhatikan gambar sebuah danau. Dia memeriksa Tumblr-nya dan melihat gambar danau yang sama. Dia menyadari di mana dia berada pergi malam itu. Dia bergegas ke danau dan memanggil detektif. David menunjukkan gantungan kunci Pokemon Margot yang dia temukan di tepi danau. Besok kasus Margot ada di seluruh berita. Mobilnya diambil dari danau tapi Margot tidak ada di dalamnya. Banyak orang mencari Margot di hutan. Pencarian dihentikan karena hujan dan internet dibanjiri artikel dan video tentang kelalaian ayahnya. Frustrasi dengan posting Facebook Derek, David pergi untuk memukulinya. Hal ini menyebabkan Vick untuk menghentikannya dari penyelidikan. Dia menemukan gambar dari melihat Howdy Hawkins di kursi depan yang mengejutkan Peter dan keponakannya diam-diam bertemu pada beberapa malam. Dia pergi ke rumah saudaranya lalu bertanya pada Peter tentang Margot seperti hubungan apa yang mereka miliki dan seberapa akan bertemu. Peter menjawab bahwa itu adalah hubungan paman keponakan yang normal, dan mereka bertemu. Dia mengabaikan pertanyaan lebih lanjut. David mulai membaca teks mereka. Peter menjawab, dia bisa menjelaskan, tetapi David tidak mendengarkan dan mulai memukuli dan menuduh saudaranya. Dia tidak berhenti sampai Peter berteriak bahwa mereka sedang merokok ganja. David mendengarkan Peter mengatakan Margot menderita dan dia berbicara tentang ibunya, dan itulah mengapa dia berhenti lesbian. Karena itu mengingatkannya pada ibunya dan David menyadari betapa sedikit yang dia ketahui tentang putrinya dan jatuh ke sofa sambil menghela nafas. Randy Chartoff, seorang mantan narapidana, telah mengunggah pengakuan online tentang penyiksaan dan pembunuhan Margot sebelum mengambil nyawanya sendiri. David mulai mengunggah gambar untuk upacara peringatan dan ketika dia selesai halaman, terima kasih muncul dengan gambar seorang wanita memegang bunga. David menyadari
bahwa itu wanita yang sama yang muncul di siaran langsung Margot dengan nama Fishy. Dia mencari gambar profil di Google dan menemukan banyak gambar. Dia tidak menyadari bahwa Margot sudah ditipu dan bahwa wanita itu hanyalah model. Jadi dia melacak nomornya dan memanggilnya. Dia bingung tentang semua yang diceritakan David. David mencoba mencapai Vic tapi dia tidak mengangkat. Namun dia memuji kesukarlaan Vic untuk kasus ini. Dia yakin Vic mengatakan dia ditugaskan untuk kasus ini, tapi petugas operator mengatakan Vic sukarela untuk kasus ini. Membuka halaman berita yang sama dia menyadari bahwa di sebelahnya adalah Randy, jadi dia meminta untuk dihubungkan dengan deputi polisi. Hal berikutnya yang kita lihat adalah David menatap Vic saat dia ditangkap. Saat diinterogasi dia bilang bahwa 6 bulan lalu putranya kena Margot di situs streaming. Dia menyukainya, jadi dia membuat identitas baru dan mulai berbicara dengannya. Mereka berteman dan banyak bicara sampai Margot mengiriminya $2.500. Dia mau mengakui kebohongan dia tetapi tidak ingin melakukannya di depan umum. Jadi dia mengikutinya. Malam itu dia masuk ke mobilnya dan dia panik. Sebelum dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, dia mencoba lari dan dia secara tidak sengaja mendorongnya dari tebing. Vic berasumsi bahwa Margot sudah mati. Jadi dia memimpin penyelidikan meyakinkan David bahwa Margot melarikan diri dan berbohong kepada tim penegak hukum. Dia masih membutuhkan pengakuannya, jadi dia membius mantan napi itu, memerintahnya untuk membaca naskah dan menembaknya setelah itu. Sekarang mengetahui lokasinya, sebuah tim telah dikirim untuk mengambil Margot. Ternyata dia masih hidup dan sembuh total. Beberapa waktu kemudian, Margot terus-menerus menyegarkan aplikasinya untuk konservatori musik sambil mengirim SMS ke ayahnya. Dia datang untuk memiliki penutupan tentang kematian ibunya dan siap untuk mengambil kembali gairah pianonya. Ayahnya di sisi lain tidak lagi enggan membesarkan Pam. Dan sambil mengatakan Margot bahwa dia bangga padanya, dia mengirim teks yang dia hapus di awal film, bahwa ibunya akan bangga juga.